Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Permadi dari Prodi PT6A. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan materi pemrograman dasar, yaitu tentang mengenal tipe data. Apa itu tipe data? Tipe data sebuah bahasa pemrograman tidak terlepas pada sebuah tipe data, karena memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu untuk menyatakan jenis nilai yang dimiliki oleh sebuah variabel. Tipe data adalah himpunan nilai yang dapat dimiliki oleh sebuah data. Tipe data menentukan apakah sebuah nilai dapat dimiliki sebuah data atau tidak, serta operasi apa yang dapat dilakukan pada data tersebut. Contoh tipe data dalam dunia nyata adalah bilangan bulat. Berikut adalah contoh beberapa dari bahasa C, yaitu tentang macam-macam tipe data. Ada integer, float, double, dan char. Dapat dilihat sebagai berikut. Jika sebuah data, misalnya umur, harus berupa bilangan bulat, maka dapat dipastikan bahwa contoh angka 25, 13, dan 7 adalah nilai umur. Sedangkan angka yang menggunakan koma seperti 7,5, 19,6 bukan merupakan contoh dari nilai umur. Contoh bilangan bulat ini dapat kita lihat dalam kasus sehari-hari, khususnya dalam hal pencacahan. Ingat kembali bilangan cacah 1, 2, 3, 4 merupakan himpunan bagian dari himpunan bilangan bulat. Contoh penerapan tipe data atau bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh 1, jumlah siswa dalam kelas ada 20. Angka 20 tersebut adalah bilangan bulat, maka dapat dipastikan angka 20 itu adalah tipe data integer, sedangkan tidak akan ditemukan pernyataan bahwa jumlah siswa dalam kelas ada 20,5, karena 20,5 bukan merupakan bilangan bulat. Contoh kedua adalah jumlah mobil yang diparkir di tempat parkir. Kita akan menggunakan bilangan bulat dalam kasus ini. Tidak pernah akan kita gunakan angka-angka 50, atau 40/7 sebagai jumlah dari mobil yang sedang parkir. Dalam sebuah program, setiap variabel dan konstanta memiliki tipe data yang harus dideklarasikan di awal program. Pendeklarasi tipe data tersebut bertujuan untuk menentukan besarnya tempat dalam memori yang akan digunakan untuk menyimpan data tersebut saat program dijalankan. Tipe data dasar adalah tipe data yang dapat langsung digunakan. Secara umum, terdapat dua tipe dasar, yaitu numerik dan tipe data dasar kategorik. Tipe data numerik terdiri atas angka atau kumpulan angka serta dapat mengalami operasi perhitungan. Sedangkan tipe data kategorik dapat berupa angka maupun huruf, namun tidak dapat mengalami operasi perhitungan. Berikut merupakan contoh beberapa tipe data dasar. Ada yang pertama yaitu integer atau bilangan bulat, yang dapat dilihat sebagai berikut. Di dalam tabel tersebut ada tipe dan ukuran serta ada nilai. Integer adalah tipe data dasar berupa bilangan yang tidak mengandung pecahan desimal. Tipe data ini juga memiliki urutan, sehingga dapat dibandingkan satu dengan lainnya. Contoh integer, ada angka 2, 5, negatif 10, 135, dan 2008. Sedangkan penerapan integer dalam bahasa C dapat dilihat pada gambar tersebut. Secara teoritis, tipe data integer tidak memiliki batasan, yaitu dari minus tak hingga plus tak hingga. Namun dalam pemrograman yang menggunakan bahasa pemrograman C++, secara umum dikenalkan beberapa macam tipe data integer. Yang kedua ada real. Real adalah tipe data dasar berupa bilangan yang memiliki pecahan desimal. Dalam pemrograman, nilai dengan tipe data ini harus ditulis dengan sebuah titik sebagai pemisah bilangan utuh dan bilangan pecahannya. Tipe data ini digunakan untuk perhitungan yang melibatkan bilangan pecahan, seperti perhitungan kosinus, akar persamaan, dan sebagainya. Tipe data ini juga memiliki urutan, sehingga dapat dibandingkan satu dengan lainnya. Contoh tipe data real, 0,5, 0,17, negatif 3,465, 92,0, dan 4,3000, serta penerapan dalam bahasa C-nya dapat dilihat pada gambar tersebut.
Secara teoritis, tipe data real juga tidak memiliki batasan, yaitu dari minus tak hingga plus tak hingga. Namun dalam pemrograman, secara umum dikenal beberapa macam tipe data real. Yang kemudian ketiga ada tipe data char atau karakter. Char adalah tipe data dasar yang terdiri atas satu buah angka, huruf, tanda baca, atau karakter khusus. Untuk menyimpan sebuah karakter diperlukan 1 byte atau 8 bit tempat di dalam memori. Dalam sebuah program, penulisan tipe data char diawali dan diakhiri dengan tanda kutip ganda. Selain itu, terdapat sebuah karakter kosong yang disebut dengan nol atau nil dan dituliskan sebagai tanda petik 2. Contoh char adalah sebagai berikut. Serta penerapan dalam bahasa aslinya dapat dilihat dalam gambar tersebut. Dan itu ada keterangan bahwa 5 adalah integer, sedangkan 5 adalah char. Mungkin bisa dipahami. Yang terakhir ada tipe data string. String adalah tipe data dasar yang berupa kumpulan karakter dengan panjang tertentu. Meskipun berupa kumpulan karakter, karena tipe data string sering digunakan dalam pemrograman. String dianggap sebagai tipe data dasar. Untuk penyimpanan string di dalam memori dibutuhkan 1 byte untuk tiap karakternya, serupa dengan penulisan karakter. Penulisan sebuah string juga harus diawali dan diakhiri dengan tanda petik ganda. String juga mengenal nol yang diteruskan dengan tanda petik 2. Contoh string dapat dilihat sebagai berikut. Contohnya yaitu Bandung, di mana Bandung adalah karakter yang diapit oleh tanda petik 2. Kemudian ada Politeknik Telkom Bandung, ABC 345, 6 yang juga mengandung beberapa angka. Kemudian ada lucu dan contoh lain sebagainya. Sedangkan contoh penerapan kode bahasa tipe data string ini dapat dilihat pada gambar tersebut. Perhatikan bahwa sebuah karakter tunggal Z juga merupakan string karena Z diapit oleh tanda petik 2 sehingga bisa diakumulasikan bahwa itu adalah string. Sekian presentasi atau pemaparan materi dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Mohon izin, Pak. Ya, Saya mau bertanya. silahkan kalau ada yang ditanyakan. Untuk slide yang sebelumnya tadi. Yang mana? Nah, itu, Pak. Yang char. Ini. Lagi, Pak. Nah, itu. Ya. Saya mau tanya yang 5 itu, Pak. Perhatikan bahwa 5 adalah integer, sedangkan 5 adalah char. Itu bagaimana, Pak, maksudnya? Oh, alah ini. Ya, di sini kan dijelaskan bahwa 5 adalah integer, sedangkan 5 adalah char. 5 ini dikatakan integer karena bilangan bulat, sedangkan 5 yang belakang ini adalah char karena 5 itu ada yang diapit oleh tanda petik sehingga disebut dengan char. Kembali ke slide sebelumnya bahwa dalam sebuah program penulisan tipe data char diawali dengan dan diakhiri dengan tanda kutip ganda. Oleh karena itu di sini ada catatan bahwa 5 ada integer sedangkan 5 ada char. Nah, untuk membedakannya itu char atau integer yaitu ada atau tidaknya tanda petik 2. Kalau tidak ada tanda petik 2 itu adalah integer. Sedangkan kalau 5 diapit tanda petik 2 itu adalah tipe data char. Mungkin bisa dimengerti. Siap, Pak. Baik, terima kasih. Saya tadi gagal fokus itu, Pak. Ya, enggak apa-apa. Sama-sama 5 ya soalnya. Ya, sama 5 bedanya cuma diapit tanda petik 2. Misal itu kekeliruan tanda petiknya itu apa ngaruh, Pak? Kalau tidak ada tanda petiknya ya tidak bisa dibaca karena tidak bisa dibaca oleh sistem karena sudah beda tipe data. Kalau tidak ada petik 2 maka nilai tersebut adalah tipe data integer dan akan keluar notif bahwa codingannya itu tidak sesuai apa yang dikodingkan karena tidak sesuai tipe data yang diinputkan.
Ya, gitu. Siap, siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada yang ditanyakan lainnya? Jika sudah tidak ada, mungkin saya bisa akhiri materi kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.